Oke, jadi kali ini aku bakal jelasin tentang implementasi beberapa komponen antar muka pengguna di Android gunain bahasa Kotlin, yaitu ada spinner, date picker, time picker, dan dialog. Dan semua komponen ini bakal dipelajari melalui project sederhana bernama Country App. Dan komponen-komponen ini penting karena sering digunakan buat aplikasi yang interaktif seperti pemilihan negara, penentuan tanggal, penjadwalan waktu, hingga konfirmasi keluar aplikasi. Yang pertama kita bahas ini ada tentang spinner. Jadi spinner itu adalah suatu komponen yang nampilin daftar pilihan dalam bentuk menu dropdown. Jadi pengguna bisa memilih salah satu item dari daftar tersebut, dan dalam contoh ini kita gunain dua spinner, yaitu spinner country untuk nambahin daftar negara dan spinner province untuk nampilin daftar provinsi di Indonesia. Dan di file layout activity main.xml kita nambahin dua spinner dengan ID spinner country dan spinner province. Kemudian di file string.xml-nya kita definisiin array bernama nama-nama provinsi, dan sementara untuk daftar negara array-nya kita tulis langsung di dalam kode main activity. Dan pada main activity kita gunain array adapter untuk hubungin array dengan data spinner. Misalnya adapter country digunain untuk spinner negara, sedangkan adapter province digunain untuk spinner provinsi. Dan adapter ini ngatur bagaimana data ditampilin di dalam spinner ini sendiri. Kemudian kita nambahin on item selected listener untuk nangani event ketika pengguna memilih item di spinner. Dan di sini kita nampilin pilihan yang dipilih gunain toss. Jadi setiap kali kita memilih negara, nama negara bakal ditampilin sebentar di layar. Dan perbedaan utama antara kedua spinner ini adalah kalau spinner negara itu gunain array langsung di dalam kode, sedangkan spinner provinsi ini gunain array yang didefinisikan di resource string.xml, sehingga lebih fleksibel jika suatu saat kita ingin nambahin atau ngedit lagi gitu. Selanjutnya ada date picker. Komponen ini memungkinkan pengguna buat milih tanggal dari kalender, dan pada layout kita nambahin tag date picker dengan atribut date picker mode kalender. Dengan begitu tampilan kalender ditampilkan secara penuh, dan jika ingin mode roda putar bisa diganti ke spinner. Di main activity kita gunain fungsi date picker init untuk nangkap tanggal yang dipilih pengguna, dan parameter yang dihasilkan adalah tahun, bulan, dan hari. Setelah itu kita ngebentuk string tanggal dalam format day, month, years, lalu nampilinnya dengan toss. Dengan cara ini pengguna jadi bisa pilih tanggal tertentu, misalnya untuk aplikasi booking atau pengingat gitu. Terus selain tanggal kita juga bisa ngambil input waktu dengan time picker. Di time picker dapat ditampilin dalam format 24 jam maupun 12 jam. Dan pada layout kita nambahin time picker dengan time picker mode spinner agar tampil dalam bentuk roda putar. Dan di main activity kita gunain listener set on time change listener, dan listener ini akan berjalan setiap kali jam atau menit diubah, dan nilai yang dipilih kemudian diformat jadi string jam dan menit, misalnya 14.30, lalu ditampilin dengan toss. Dan fitur ini biasanya dipakai untuk ngebuat aplikasi alarm, reminder, atau penjadwalan. Selain bentuk widget langsung di layout, kita juga bisa gunain date picker dialog yang muncul dalam bentuk pop-up. Untuk manggil dialog ini, kita buat sebuah tombol di layout dengan ID button show calendar. Kemudian kita ngebuat class date picker yang merupakan turunan dari dialog fragment, dan di dalamnya kita membangkitkan objek date picker dialog dengan tanggal default sesuai tanggal hari ini. Dan di main activity kita memanggil dialog ini dengan datepicker.show supaya bisa nangkap hasil pilihannya. Dan main activity harus ngimplementasiin interface datepicker dialog on date set listener, dan mode on date set ini yang dipanggil saat pengguna milih tanggal, lalu kita bisa nampilin tanggal tersebut melalui toss. Dan selanjutnya hampir sama dengan date picker dialog, kita juga bisa gunain time picker dialog. Yang pertama kita buat tombol dengan ID button show time picker, lalu kita buat class time picker yang juga merupakan turunan dialog fragment. Bedanya di sini kita manggil time picker dialog dengan jam dan menit default sesuai waktu saat ini. Dan untuk nampilin dialog kita panggil timepicker.show.
dari main activity biar bisa nangkap input jam dan menit yang dipilih, dan kita implementasikan time picker dialog.onTime set listener, dan mode on time set inilah yang memberi nilai jam dan menit. Kemudian kita format jadi string jam, misalnya 08.45 atau berapa, dan tampilan melalui toast. Lalu komponen dialog lainnya yang sangat sering digunakan adalah alert dialog, yang dimana alert dialog biasanya dipakai untuk nampilin pesan konfirmasi atau peringatan kepada pengguna. Misalnya di sini kita ngebuat tombol button show alert dialog yang ketika ditekan bakal nampilin pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi, kayak gitu. Lalu untuk ngebuatnya kita gunain alert dialog builder. Kita bisa ngatur judul, pesan, serta tombol positif dan negatif. Jika tombol positif dipilih, kita menyalakan perintah finish untuk menutup aplikasi. Dan jika tombol negatif dipilih, dialog bakal ditutup dengan dismiss, yang dimana dengan cara ini kita bisa ngeberiin pilihan kepada pengguna sebelum melakukan aksi penting seperti keluar dari aplikasi atau menghapus data. Selain gunain alert dialog bawaan, kita juga bisa ngebuat custom dialog dengan desain sendiri. Caranya kita buat layout baru bernama dialog.exit.xml, dan di layout ini terdapat teks pertanyaan dan 2 tombol, yaitu ya dan tidak. Kemudian kita buat kelas dialog exit yang merupakan turunan dari dialog fragment. Di dalam metode onCreateDialog kita gunain alert dialog builder dan memanggil layout custom dengan dialog exit binding. Tombol ya ini diatur biar buat nutup aplikasi dengan finish, sedangkan tombol tidak hanya nutup dialog dengan dismiss. Dan untuk nampilin custom dialog kita panggil dialog exit. Dari main activity gunain dialog show, dan dengan begitu kita bisa nampilin dialog sesuai dengan desain kita sendiri. Gak hanya terbatas pada tampilan standar alert dialog aja pastinya. Jadi dalam project Country App ini kita udah banyak mempelajari gimana cara kita gunain beberapa komponen antar muka Android yang penting, kayak spinner, date picker, time picker, serta berbagai jenis dialog. Yang dimana spinner ini digunain untuk ngilihin dari daftar, terus date picker dan time picker digunain buat milih tanggal dan waktu, sedangkan dialog digunakan untuk interaksi konfirmasi atau pengingat. Dimana semua komponen ini jika dipadukan bakal ngebuat satu aplikasi jadi lebih interaktif, responsif, dan mudah digunakan pastinya. Jadi mungkin ini tampilan ketika udah di run aplikasinya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, membantu dalam memahami implementasi komponen dasar pada Android